Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamu. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الشعبان على سائر الشهور كفضلي على سائر الأنبياء، وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله تعالى على عباده. صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat kesehatan dan kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah kondisi saya sudah bagus setelah pekan kemarin barangkali kena Omikron. Alhamdulillah sehat walafiat, bisa ketemu dengan jamaah semua. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Insyaallah limpahannya tercurah kepada kita semua dan keluarga kita. Dan semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mari kita nak membacakan doa dengan fadilah daripada bacaan surat Fatihah untuk yang diamanatkan kepada saya. Ala hadhihi بقراءة سورة الفاتحة خصوصا إلى روح المرحوم حاجي زمزم عزمي أنس بن حاجي أنس عبد الغني، المرحومة حاجة سيتي مرني بنت حاجي أمين مرسيد، حاجة نور شام بنت حاجي عبد الرحمن، حاجة سري مرياتي بنت حاجي زمزم عزمي أنس، وحاجي ميديا ويسنو بن حاجي سكري، ووالدينا ووالديكم يا حاضرون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اجعل ثواب قراءة سورة الفاتحة لأرواحهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم. اللهم انزل في قبورهم الضياء والنور والخص والسرور إنك أنت رب الملك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, kita tinggalkan tinggal sedikit mengenai bab sholat. Saya akan membahas yang akan kita hadapi nanti. Insya Allah nanti malam Jumat itu kita sudah masuk 1 Sya'ban. Itulah bulan yang Allah suruh kepada kita berdoa dari Rajab dan Sya'ban, semoga kita mendapatkan bulan Ramadan. Ini bulan Sya'ban, bulan luar biasa juga. Ya. Makanya Nabi memerintahkan kita berdoa,
barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballaghna Ramadan. Allah, berkatilah kami ya Allah di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan antarkan usia kami sampai bulan Ramadan. Nah, ini kita akan memasuki bulan Sya'ban, persiapan untuk kita menghadapi event yang sangat besar, yaitu bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Tadi di dalam mukaddimah saya sudah sampaikan bahwa fadlu Sya'bana ala sairi syuhur, keutamaan daripada bulan Sya'ban itu dibandingkan bulan-bulan yang lain, kafadli ala sairil anbiya, sebagaimana keutamaanku dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi kita tahu luar biasa ya, dibandingkan dengan bulan nabi-nabi yang lain. Nabi, sandal Nabi berkah, luar biasa keberkatan itu, karena sandal Nabi, sandal yang dipakai beliau sampai ke tempat yang paling tinggi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa punya sandal juga, tapi Nabi Musa hanya berada di tempat yang suci, di Bukit Tursin. Itu ketika mau bertemu dengan Allah, yang Allah menampakkan berupa api. Ya, di situ Nabi Musa begitu berjalan bersama istrinya, kedinginan di malam hari, melihat api. Nabi Musa katakan, tunggulah kamu sebentar, aku akan mengambil api untuk memanaskan diri kita. Nah, angin itu kalau digurun ya, kalau ada yang pernah merasakan musim dingin di Madinah, dingin. Jadi Nabi Musa pergi mau mengambil, tapi keluarlah suara. Karena ingin menerima perintah Allah dan berbicara dengan Allah, Allah suruh Nabi Musa itu fahla'na alaik, tinggalkan sendalmu, fa innaka bil wadil muqaddas tuwa, sesungguhnya engkau berada di tempat yang suci. Nabi Muhammad jamaah sekalian sampai di tempat yang paling tinggi, tidak pernah ada satu makhluk pun yang bisa sampai ke situ, hanya Allah. Yang selalu kita baca di dalam tahiyat, perjumpaan antara Allah dan Rasulullah. Rasulullah memakai sandal, tidak ada perintah dari Allah, karena yang nempel di badan Rasulullah menjadi suci. Makanya hati-hati kita kalau ada yang pakai kopiah yang ada gambar sandal Rasulullah. Itu walaupun cuma gambar, mari kita hargai. Rasulullah luar biasa, itu sahibun na'alain. Kalau kita baca di dalam salawat kubra dari Syekh Junaid al-Baghdadi, alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sahiban na'alain. Sejuta salawat dan salam untukmu ya Rasulullah, orang yang memiliki sepasang sandal. Itu sandal yang sama, luar biasa. Jadi bulan Sya'ban dikatakan oleh beliau, keutamaannya daripada bulan Sya'ban sebagaimana keutamaanku atas nabi-nabi yang lain. Itu jemaah sekalian. Jadi nabi kita ini luar biasa, luar biasa. Nabi Allah Musa kalau kita kisahkan di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Musa itu yang dia inginkan minta kurangi. Ketika Allah memberikan kewajiban kepada Rasulullah 50 waktu, ketemu Nabi Musa, balik lagi. Itu Nabi Musa itu pingin ketemu dengan Rasulullah, karena Rasulullah baru bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi Musa pingin lihat kepada Rasulullah SAW.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang akan kita hadapi nanti bulan Sya'ban jemaah sekalian. Kemudian Nabi mengatakan wa fadlu Ramadhan, dan keutamaan bulan Ramadan ala sa'iri syuhur, dibandingkan bulan-bulan yang lain, ka fadlillahi ta'ala ala ibadihi, sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Jangan anggap remeh bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Nabi membandingkan sebagaimana keutamaan Allah atas hamba-hambanya. Kita ini ada apa dengan Allah? Kita ini hanya hamba. Nahnul abid wa anta rabbuna. Kami ini hambamu dan engkau lah adalah Tuhan kami. Jadi yang akan kita hadapi nanti jamaah sekalian adalah bulan Sya'ban. Mari, sebagaimana bulan Rajab yang kemarin, kita tingkatkan latihan-latihan kita di bulan Sya'ban nanti sebagai persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kemudian Nabi menyampaikan, man 'azzama Sya'bana, siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, wattaqallaha ta'ala, kemudian dia tingkatkan ketakwaannya, wa amila bi ta'atihi, dan dia beramal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amsaka 'anil ma'siyati, kemudian dia meninggalkan berbuat maksiat, ghafarallahu dzunubahu, Allah akan hapuskan dosa-dosanya, wa amina min kulli ma yakun fi tilka sanati minal balaya wal amradi kulliha, dan dia akan dijamin oleh Allah selama 1 tahun itu dia aman minal balaya, dari berbagai macam musibah, wal amradi kulliha, dan berbagai macam penyakit. Insyaallah bulan Ramadan cuman cukup sampai di Omikron, jangan sampai Abikron lagi ada. Sampai situ aja berangkat. Mudah-mudahan target vaksinasi insyaallah tercapai sudah, sehingga bulan puasa insyaallah kita ramai. Insyaallah di Kukar juga insyaallah tidak sampai ada pembatasan untuk azan. Ini yang lagi repot. Kita ini repot sekarang ini. Ya Allah, mudah-mudahan dia bertobat, minta ampun, ya. Orang Islam kalau bersalah minta ampun, Allah akan mengampuni seseorang itu walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi, dengan catatan kata Allah, malam yughargir. Asal dia minta ampun itu rohnya belum sampai di tenggorokan. Insyaallah kalau Al-Ansar keras sudah suaranya, alhamdulillah. Dan ini azan ini jamaah sekalian luar biasa. La yusma'u sautul mu'adzin jin wala ins. Itu kata Rasulullah, dan tidak mendengar suara seorang muazzin dari golongan jin atau manusia, wala syai', atau segala sesuatu, illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali menjadi saksi baginya di hari kiamat. Jadi syukur-syukur tukang azan, ya. Pohon-pohon yang dengar, batu pasir yang dengar, semua makhluk, barangkali ada ayam, kucing dan lain-lain. Karena itu wala syai'in, dan segala sesuatu, illa ma syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali jadi saksi baginya di hari kiamat. Yang jadi saksi itu orang asyhadu alla, orang mengucapkan kebesaran Allah, Allahu akbar. Orang memuji Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Ini akan jadi saksi baginya. Orang kalau ada saksi segala sesuatu, insya Allah dia jalan tol langsung. Tidak ada. Man kita tidak usah dikompor-komporin, ya.
Udah, biar aja, dengar aja. Sebagai orang Islam, kita doakan mudah-mudahan kalau dia salah, dia bertobat, insya Allah Allah ampuni dosanya. Nah, ini jamaah sekalian, di sini disebutkan man 'azzama Sya'ban wa taqallahu ta'ala wa 'amila bi ta'atihi. Siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, dia tingkatkan ketakwaannya dan dia taat di dalam beramal, wa amsaka 'ala ma'siyatihi. Kemudian dia menjauhkan diri daripada berbuat maksiat, ghafarallahu ta'ala dzunubahu. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosa. Wa amina min kulli ma yakunu fi tilka sanati, dan dia aman dalam 1 tahun itu minal balaya wal amrad kullaha, dari segala macam bala dan penyakit. Insyaallah segera sinah penyakit insyaallah. Amin amin. Jamaah sekalian, itu luar biasanya. Ini bulan Sya'ban jamaah sekalian. Nanti kita akan menghadapi 1 malam fihi Lailatul Nisfi min Sya'ban. Di dalamnya itu ada malam nisfu Sya'ban. Dia merupakan a'zamul layali, malam-malam yang agung itu. Khamsa layalin la tatrudu du'a. 5 malam, ini malam yang mulia itu Allah tidak akan menolak doa. Doa tidak akan tertolak. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Ini akan kita hadapi walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nanti setiap pekan kita hadapi walailatul Jum'ah, malam Jumat. Nanti kita akan hadapi lagi walailatul Fitr, malam hari raya Idul Fitri, dan walailatul Nahar atau walailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Kita akan hadap keagungan daripada bulan Sya'ban ini jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan amal-amal kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kita jadikan latihan untuk persiapan kita di bulan Ramadan. Karena kalau kita sudah punya persiapan, wah, tunggu kapan harinya. Amalan yang disuruh kepada kita latihan puasa. Kepada yang ada hutang, ini sudah bulan Sya'ban, terutama ibu-ibu, mungkin kita dulu-dulu ada kelupaan kita, ada kita sengaja meninggalkan puasa yang dulu-dulu. Ini kita latihan di bulan Sya'ban, kita puasa, minta kepada Allah, kalau ada kelalaian saya yang dulu ya Allah, ini gantinya puasa. Di sini disebutkan man shama 3 ayyamin min awal Sya'ban. Siapa yang puasa 3 hari di awal bulan Sya'ban. Awal itu 1 sampai 10. Ya. Wa thalathatan min awsatihi, 3 hari pertengahannya. Kita ambil yaumul bid. Wa thalathatan min akhirihi, 3 hari di akhir. Mungkin malam 21, 22, 23 kita ambil. Terserah. Asal jangan nanti sudah mau besok kita masih puasa, istirahat dulu. Ya. Kita jadikan ada waktu istirahat. Jadi siapa yang puasa 3 hari di awal, 3 hari di pertengahan, ini mari kita manfaatkan yaumul bid, ya. Puasa putih 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Ada 15-nya. Kataballahu thawaba sab'ina nabiyan. Maka Allah akan catatkan baginya pahala 70 orang nabi. Wa kana kaman abdallahu ta'ala sab'ina aman. Juga dia akan dicatatkan pahala baginya seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 70 tahun. Masyaallah. Wa in mata fi tilka sanati mata syahidan. Dan jika dia mati pada tahun itu,
maka matinya digolongkan seperti orang mati syahid. Luar biasa. Di jamaah sekalian, latihan niat jamaah sekalian ketika kita puasa, ya. Tidak usah ada kita ambil tentu, kecuali memang kalau kita puasa yaumul bid. Itu perintah. Kita niatkan puasa untuk latihan dan gandengkan di situ, barangkali ada kelalaianku yang lalu-lalu, ya Allah, ini aku jadikan gantinya. Niat aja dengan bahasa Indonesia. Kita gunakan supaya kita sudah terlatih. Masuk bulan Ramadan, wah, ini perut kita sudah terlatih. Jadi perlu latihan. Jadi jamaah sekalian, mari kita hadapi bulan Sya'ban ini. Nanti malam nisfu Sya'ban, ya, mari kita isi. Insyaallah barangkali siapa yang mau diundang. Kalau saya sudah ada jadwal memang saya, barangkali siapa yang diundang supaya kita. Karena Nabi suruh kepada kita, man ahya lailatul aidain, siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, walailatul nisfi min sya'bana, dan malam nisfu sya'bana, la yamut qalbahu hina tamutul qulub. Allah tidak akan matikan hatinya dikala hati orang-orang pada mati. Ini hati jangan sampai mati. Kalau hati sudah mati, itu yang disebut dalam Al-Quran, fi qulubikum maradun fazadakumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah akan tambahkan penyakit. Jadi insya Allah hidupkan hati kita. Hati yang hidup. Hati yang hidup itu, ya, akan tergetar apabila mendengar kalimat-kalimat Allah disebut. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila mendengar kalimat-kalimat Allah, wajilat qulubuhum, hatinya akan tergetar. Dengar azan, itu sengaja azan itu dikasih pakai menara. Dulu belum ada pengeras suara, biar orang dengar panggilannya. Orang yang dengar itu, bagi orang yang beriman, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu. Dan apabila dibacakan lagi ayat-ayat Allah kepadanya, zadathum imana, maka imannya akan bertambah-tambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka selalu berserah diri. Insyaallah hati kita masih tergetar. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi di sini jamaah sekalian dijamin oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang menghidupkan malam Lailatul Nisfu Sya'ban itu lam yamut qalbahu. Allah tidak akan matikan hatinya hina tamutul qulub, dikala hati orang-orang pada mati. Insyaallah ini yang kita jaga ini. Jagalah hati, itu lagunya. Ini saya biasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ala dinik, di dalam agama-Mu Islam, wa ala taatik, dan dalam taat kepadamu ya Allah. Jamaah rahimakumullah, bulan Sya'ban itu biasa orang bilang bulan ruah. Orang membaca doa arwah. Biasa orang suku Jawa itu mengingat orang-orang yang sudah mati. Kita barangkali ada orang tua kita yang sudah meninggal.
Ingat di bulan yang mulia. Ini bulan Syaban, kata Nabi, syahri, bulanku. Juga jangan lupa di bulan Syaban banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan lupa. Tadi saya membacakan orang-orang tua kita juga saya ikutkan di dalam. Wa walidina ya hadirun, orang-orang tua kami, wahai semua yang hadir. Kita bacakan, kirimkan. Apalagi kepada orang tua kita. Allah suruh kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Wajib bagi setiap manusia, laki dan perempuan, biwalidayhi ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua kita yang sudah tidak. Kita termasuk orang yang belum berbakti kepada orang tua. Kalau kita satu hari cuman 15 kali kita doakan orang tua. Termasuk orang yang belum berbuat baik kalau satu hari cuman 15 kali. Ya Allah. Supaya kita berbakti kepada orang tua, jamaah sekalian. Insyaallah nanti di bulan Ramadan kalau kita melaksanakan i'tikaf, habis pembacaan khatam Quran, kita akan baca doa birrul walidain. Doa berbakti kepada orang tua. Insyaallah kita semua jadi orang yang berbakti. Seseorang tidak akan berhasil kalau dia tidak berbakti kepada orang tua. Kita lihat guru sekumpul, bagaimana beliau dengan orang tuanya Allah angkat derajatnya. Kita lihat Habib Ali sahibul maulud, bagaimana beliau dengan orang tua. Karena perintah Allah tadi, wa wassaynal insana biwalidayhi. Wajib bagi setiap laki dan perempuan. Nah ini di bulan Syaban, jangan lupa doakan orang tua kita. Kalau suka kita supaya kita berbakti kepada orang tua, ini dari Habib Ali sahibul maulud. Beliau sudah ijazahkan. Kalau yang kepingin sebutkan qabiltu. Ini dari saya Habib Ali. Dan supaya doa kamu akan terkabul. Kalau kita belum berbakti kepada orang tua, jangan harap doa kita tidak akan diijabah. Jadi kalau kita cuma 15 kali, itu masih belum berbakti. Kami dari golongan habaib itu diajarkan. Kami kalau habis baca doa, habis ajan, Allahumma rabb hadhihi ni'matit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudan alladhi wa'adta innaka la tuliful mi'ad ya arhamar rahimin. 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fi din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau kita 5 kali habis azan, 5 waktu 25 kali, kita sudah akan terhindar daripada tidak berbakti kepada orang tua. Nah ini ijazah dari Habib Ali sahibul maulud, orang alim besar, luar biasa Habib Ali. Begitu kita selesai salam, jangan berubah dulu dalam posisi istighfar dulu. Ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah. Baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Baru Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma 3 kali.
Rabbi ghfirli wali walidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata maswahuma wa ma'wahuma. Jika insyaallah kita termasuk orang yang berbakti. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, insyaallah doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian belum, nanti saya tuliskan. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata maswahuma wa ma'wahuma. 3 kali. Habis salam, jangan dulu. Kita masih dalam posisi seperti duduk tahiyat untuk ijazah. Kalau yang mau terima dengan menyatakan qabiltu. Qabiltu itu saya terima. Ya. Insyaallah kita ada ijazah dari seorang wali besar, seorang alimul allama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jamaah rahimakumullah. Bulan Sya'ban itu ada peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa yang penting yang pertama, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis. Allah perintahkan menghadap ke Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi Nabi pertama terima sholat itu, perintah sholat itu masih berkiblat ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nabi sudah tahu. Nabi sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena Nabi itu begitu dia berada di tempat yang sangat-sangat tinggi, Nabi dalam keadaan nefros, ya, Allah menjatuhkan, dia sebut sundusil arsh, ke lidah Rasulullah. Itu dengan adanya itu hilang rasa gugup Rasulullah, dan Rasulullah dibekali Allah ilmu yang tidak pernah dimiliki. Rasulullah itu kehebatannya dalam surat An-Nur disebut nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Makanya Nabi ketika ditanya mau dijebak Rasulullah, coba kalau memang kamu pergi ke Masjidil Aqsa, ada berapa pintunya, berapa jendelanya, berapa tiangnya? Nabi cuma mampir sebentar. Coba kita yang hari-hari di sini, tahukah kita hari-hari kita sholat berapa jendelanya Masjid Al-Munawwarah? Berapa tiangnya? Berapa ini siringnya yang dipasangin? Jendela ada kita yang hari-hari kita belum tahu. Rasulullah itu ditanya mau dijebak. Allah menjaga makhluk yang paling mulia. Dengan adanya itu Rasulullah bisa melihat, ditampilkan orang yang tahu betul itu sebagai saksi. Rasulullah menghitung pintunya sekian, jendelanya sekian, tiangnya sekian. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah ini jamaah sekalian, Rasulullah sedih. Rasulullah sudah bisa mengetahui apa yang akan terjadi kalau kita masih berkiblat ke Baitul Maqdis. Kalau saat sekarang ini kita masih berkiblat ke sana, bukan main kita dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang Yahudi laknatullah. Tapi itu Rasulullah, beliau sedih, mohon kepada Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Qad nara taqallubu wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa kaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itu apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Allah ungkapkan, qad nara taqallubu wajhika fis sama', kami selalu melihat engkau senantiasa menengadahkan wajahmu ke langit. Fanaluwalliyannaka qiblatan tardaha, engkau menghendaki kiblat yang Allah reda. Jadi Nabi itu
Ya sudah tahu. Dan itu Allah. Maka Allah perintahkan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram fa haitsu ma kuntum wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, palingkan wajah kamu ke Masjidil Haram. Termasuk kita yang di sini, ya, gue diambil bagaimana? Oh, sebelah barat. Kita ada kompas untuk menunjuk arah kiblat. Gampang. Orang Islam paling hebat menghitung. Bagaimana? Ulama-ulama kita itu untuk membangun masjid, itu yang ditaruh dulu sebelum pondasi dibangun. Bagaimana posisi mihrab? Dihitung. Kita ini berada di bujur berapa, lintang berapa. Ini posisi di situ. Orang tua dahulu itu pintar menghitung. Jadi dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah. Palingkan arahmu. Sampai-sampai kita sudah mati dihadapkan ke kiblat karena mulia. Yang minta Rasulullah. Kita mengikuti Rasulullah. Insya Allah orang yang mati yang dihadapkan itu jadi mulia. Ini satu peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian jamaah sekalian, turunnya ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Itu ayat itu turun di bulan Sya'ban. Makanya Nabi mengatakan syahri, bulanku, maka banyak-banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya Nabi itu melihat ada malaikat. Kagum Nabi melihat malaikat. Itu malaikat yang dilihat Rasulullah itu tangannya 1000. Dari setiap tangan itu ada jari 1000. Dari setiap jari ada ruas-ruasnya ini 1000. Malaikat itu ditanya oleh Rasulullah, siapa kamu? Saya adalah malaikat Allah yang apabila hujan turun di dunia, seberapa banyak bintik-bintik hujan itu dapat dihitung dengan tahu. Seberapa banyak hujan yang itu, bintik-bintik hujan, tahu dan bisa dihitung oleh malaikat. Cuman kekurangannya dikatakan kepada Rasulullah, kalau orang bersalawat kepadamu ya Rasulullah, itu pahala yang Allah berikan, itu aku tidak sanggup untuk menghitungnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini momen bulannya Rasulullah. Mari kita banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Itu ayat diturunkan di bulan ini. Mari kita jamaah sekalian, jangan lupa ya. Itu tidak perlu kita ragu. Pengakuan dari malaikat tadi itu, hujan yang sekian banyak kita tidak bisa menghitung, dalam sekejap bisa dihitungnya. Tapi pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah, itu dia tidak sanggup. Begitu luar biasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan di bulan Sya'ban ini jamaah sekalian, mari banyak-banyak bersalawat. Mungkin orang mau, ya
500 bagus. Di mana kita ada kesempatan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina. Insyaallah kita akan jadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Kemudian bulan Sya'ban itu amal manusia itu akan diangkat oleh Allah. Amal manusia itu setiap hari itu ada laporan harian. Bukankah kita ini dicatat oleh kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun? Dua malaikat yang mengetahui apa yang kita perbuat, yaitu Raqib dan Atid. Semua yang baik dicatat oleh Raqib. Amal yang kita perbuat yang tidak baik dicatat oleh Atid. Itu pada setengah malam, itu pergantian, itu yang tugas siang lapor. Itu laporan harian. Makanya bersyukur orang yang suka bangun malam. Malaikat yang datang bergantian, yang pergi menyaksikan, ya Allah tadi kami tinggalkan, dia lagi bermunajat kepadamu ya Allah. Dan itu nanti akan diperlihatkan kepada semua, kita akan dibukakan kitab kita. Iqra kitabak, akan datang perintah Allah. Wa kullu insanin alzamnahu ta'ira fi 'unuqihi wa yalqahu kitaban mansyura. Setiap manusia akan digantungkan kitab catatan amal pada leher mereka masing-masing yang didapati kitab itu dalam keadaan terbuka. Kemudian datang perintah Allah, Iqra kitabak, bacalah kitab catatan amalmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah kamu sebagai penghitung amal-amal kamu. Insyaallah orang yang beramal dengan baik, catatan yang dibuat oleh malaikat Raqib, insyaallah ini kita. Setiap hari itu ada laporan. Setiap pekan ada laporan. Hari Kamis, makanya Nabi suka puasa Kamis. Kenapa ya Rasul kamu berpuasa hari Kamis? Saya suka amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, didapati aku dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Kemudian laporan tahunan. Ini di bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban akan ditetapkan umur kita, insyaallah kita masih panjang umur insyaallah. Ada yang tahun lalu Pak siapa yang Swandi, beliau masih, saya pulang beliau yang suka memberikan sedekah. Tapi masuk Syaban tahun ini tidak ada lagi, Ramadan tahun ini tidak ada lagi, ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini jamaah sekalian, mudah-mudahan kita minta di malam nisfu Sya'ban supaya Allah panjangkan umur kita, ya Allah. Sebaik-baik manusia, khairun nas man tala umruhu wa hasuna. Sebaik-baik manusia orang yang baik, orang yang panjang umurnya, baik amal. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a. Dan sejelek-jelek manusia orang yang panjang umurnya, jelek amal. Insyaallah ketika kita dilaporkan kita dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah panjangkan umur kita. Insyaallah laporan yang baik sehingga akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, karena telah masuk waktu Isya, saya hanya berharap mari memasuki bulan Sya'ban. Yang suka puasa oke, jangan lupa barangkali ada kelalaian kita, masukkan sebagai ganti ya daripada puasa-puasa kita yang tercecer. Kepada ibu-ibu segera bayar puasa mumpung kesempatan masih ada. Mudah-mudahan kita akan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.